Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Sindesari, NIM 373 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk contoh metode clustering menggunakan algoritma K-means. Nanti saya akan menjelaskan tata cara perhitungannya melalui Excel dan juga melalui Rapid Miner. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu K-mean terlebih dahulu ya. Pengertian K-mean di dalam clustering, jika kemarin decision tree itu adalah tentang menjawab pertanyaan untuk memutuskan kategori, K-means ini adalah tentang mencari kesamaan di antara data yang belum memiliki label atau belum memiliki kategori. Jadi bayangkan saja, kamu memiliki sebuah sekumpulan kelereng dengan berbagai warna. Tapi kamu tuh belum tahu nama warnanya. Tujuan kamu adalah untuk mengelompokkan kelereng itu menjadi beberapa tumpukan berdasarkan kemiripan warna kelereng itu sendiri. K-means adalah sebuah algoritma yang secara otomatis membagi kumpulan data menjadi 3 kelompok atau cluster. Data yang ada dalam satu kelompok itu akan memiliki karakteristik yang sangat mirip antara satu sama lain dan sangat berbeda dengan data di kelompok lainnya. Huruf K adalah jumlah kelompok yang ingin Anda buat, misalnya 3 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya. Kata means itu merujuk pada rata-rata atau titik pusat kelompok, atau yang biasa disebut dengan centroid. Kapan K-means ini bisa digunakan? K-means ini paling sering digunakan dalam kasus di mana kita ingin mengidentifikasi sebuah pola yang tersembunyi. Misalkan untuk segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Misalkan pelanggan sering atau sedikit, jarang atau banyak, dan seterusnya. Untuk menargetkan iklan. Atau bisa juga digunakan untuk mengelompokkan dokumen, mengelompokkan berita atau artikel berdasarkan topik kemiripan dari kontennya. Cara kerjanya itu sangat sederhana, yaitu yang pertama, menentukan K atau kategori atau kelompok yang diinginkan, misalnya 3 atau 5. Tentukan saat awal atau centroid awalnya. Setelah itu pengelompokan atau assignment. Setelah itu perbarui pusat atau update centroid, dan yang terakhir ulangi proses itu terus menerus sampai datanya stabil atau tidak ada perubahan lagi. Nah, ini adalah rumus K-means untuk menentukan jarak Euclidean atau kedekatan antar centroidnya, dan juga untuk rumus pusat kelompok baru atau pembaruan centroid. Ini adalah rumusnya. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke Excel untuk perhitungan di Excel-nya. Oke, jadi di sini kita akan menghitung sebuah data. Saya mempunyai sebuah data nih, misalkan ini data indeks kedalaman kemiskinan yang kita beri nama X, dan juga indeks keparahan kemiskinan kita beri nama Y. Ini adalah data-data yang di dalamnya. Di sini jumlahnya ada 10 data. Lalu kita tentukan dulu jumlah kelompok atau cluster yang mau kita bentuk. Itu sesuai keinginan kita ya. Misalkan di sini saya mau bentuk jumlah kelompok yang akan dibentuk, kita akan bentuk 3 kelompok atau 3 cluster. Nah, setelah ini kita tentukan centroidnya. Centroid ini kita pilih secara acak sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini saya memilih centroid awalnya itu data kedua, keempat, dan keenam. Centroid 1, 2, dan juga 3. Centroid ini sesuai dengan jumlah cluster atau kelompok yang kita bentuk. Di awal tadi, kalau kalian membentuk kelompoknya sejumlah 5 kelompok, maka centroid di sini juga harus 5. Ini adalah isi data dari centroid yang kita ambil ya, dari data kedua, 4, dan 6. Ini dari variabel X dan juga variabel Y. Oke, selanjutnya ini kita harus menghitung untuk C1, C2, dan juga C3. Apa itu? Itu adalah jarak antara centroid 1, centroid 2, dan centroid 3. Jadi jarak antara data ini ke centroid 1, centroid 2, dan juga centroid 3. Oke, langsung kita hitung saja. Sesuai dengan rumus yang tadi ya, sama dengan SQRT
dalam kurung lagi, X ini dikurangi dengan X yang ada di sini. Terus karena kita mau drag ke bawah nantinya, maka X yang baru kita pencet ini kita kasih dolar supaya dia konstan sampai ke bawah. Lalu kita tutup kurung di pangkat 2 ditambah, ini kita hitung X ya, sekarang kita hitung untuk variabel Y. Di ini Y dikurangi dengan Y di sini, ini sama, kita kasih dolar supaya dia konstan nanti kalau kita drag sampai ke bawah. Kedua, oke, enter. Nah, kita ketemu jaraknya, berarti jarak data ke satu dengan centroid pertama itu 3. Setelah itu kita drag ke bawah. Oke, ini hasilnya. Untuk centroid 2 ini sama, pembedanya hanya ininya. Pengurangannya itu kita masuk ke centroid ke kedua. Oke, langsung saja. Lalu kita drag ke bawah ya. C3 ini juga sama. Oke, setelah ini kita akan tentukan titik minimum atau titik terdekat antara ketiga titik ini ya, C1, C2, dan titik C3. Sini kita pakai min, terus ini tutup kurung, enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Oke, sudah ketemu titik terdekatnya ya. Cluster ini adalah titik tempat di mana titik terdekat itu masuk ke cluster berapa? Cluster 1, 2, atau 3. Sini karena kita menemukan titik minimumnya yaitu 1, maka ketemu ini di titik 1, maka ikut ke cluster 2. Maka di sini 2, terus ini 0, cluster pertama, 2, cluster pertama, 0, cluster kedua, 1,4, cluster kedua, 0, cluster ketiga, 316, cluster kedua, 28 cluster ketiga, 41 cluster kedua, 53 cluster ketiga. Oke, kita sudah menemukan untuk clusternya. Sekarang kita isi bagian ini. Bagian ini adalah bagian yang akan kita butuhkan untuk ke iterasi selanjutnya ya. Ini masuk ke cluster, data yang masuk ke cluster pertama. Ini kita ambil dari sini ya. Ini kan 2. Data-data masuk ke cluster 2. Sorry. Data 1 masuk ke cluster 2, maka kita isi yang cluster 2. Setelah itu
Seperti ini hasilnya ya. Setelah itu kita copy bagian ini untuk kita lanjut ke iterasi kedua atau perhitungan selanjutnya. Kita lakukan proses yang sama sampai data yang ada di sini ini sudah tidak ada perubahan atau tetap gitu. Kita juga akan copy datanya ya. Ini. Sudah ada ya, ternyata saya sudah buat template ini datanya. Ini adalah iterasi kedua, ini adalah hasil dari iterasi pertama kita yang tadi. Setelah itu, iterasi kedua adalah penentuan centroid baru, extend juga nih. Rumusnya untuk menentukan centroid pertama sama dengan dalam kurung centroid pertama kan ini, centroid kedua ini, dan centroid ketiga ini. Maka data X yang masuk ke dalam centroid pertama ini adalah data nomor 2 dan nomor 3. Kita tambah. Terus kita bagi dengan, karena jumlahnya ada 2, centroid pertama ada 2, maka kita bagi dengan angka 2. Kita tarik juga sampingnya. Setelah itu, ini rumusnya juga sama. Data 1 tambah 45 tambah 7 tambah data 9. Karena jumlah datanya ada 5, maka kita juga bagi dengan angka 5. Kita sampingnya ya. Ini juga sama. Data nomor 6, 8, 10. Kita bagi 3 karena jumlah datanya ada 3. Oke, kita sudah menemukan untuk centroid barunya. Setelah itu kita masuk ke hitungan yang sama persis seperti di iterasi pertama yang tadi ya. Sama dengan SQRT kita drag ke bawah. Sekarang kita hitung C2. Setelah itu kita hitung C3. Oke, setelah C1, C2, dan C3 sama seperti tadi, maka kita akan hitung minimumnya. Sekarang kita tentukan clusternya. 5, 4, 2, 1, 1,
2, 2, 1, 164, 2, 0,7, 3, 3, 3. Keterangannya ini adalah keterangan untuk aman atau berubah datanya ya. Kita tentukan dari klaster di kasih pertama, kita copy, kita taruh di sini untuk sorry. Taruh di sini sebagai acuan untuk kita menentukan keterangan. Sini aman ya, karena datanya sama, tidak berubah. Nah, di sini kita temukan berubah. Sini aman 2 kali, terus berubah. Yang terakhir aman. Jadi kita temukan 2 perubahan di sini, masih ada yang berubah datanya. Oke, kita masukkan dulu untuk acuan kita mengerjakan iterasi selanjutnya. Karena datanya masih berubah, maka kita lanjutkan perhitungan yang sama sampai datanya itu sudah tidak ada yang berubah lagi. Oke, kita copy ini ya. Lanjut kita ke iterasi ketiga. Kita tentukan centroid barunya lagi. Oke, kita sudah temukan untuk centroid baru kita. Kita hitung lagi ya. Oke, kita sudah selesai untuk perhitungan C1, 2, 3-nya, maka kita akan hitung untuk minimumnya. Setelah itu adalah jumlah klasternya.
rumusnya 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 3. Oke, kita copy jumlah kelas teriterasi 2 untuk menjadi acuan menentukan keterangannya. Oke, ini aman ya. Aman. Nah, di sini datanya berubah. Lalu aman sampai ke bawah. Oke, kita isi ini. Sorry. Oke, karena di sini kita masih menemukan perubahan di datanya, maka kita lanjut untuk iterasi selanjutnya, yaitu iterasi keempat. Kita copy dulu hasilnya. Kita lanjut untuk tentukan centroid baru lagi. Oke, kita sudah bisa menentukan centroid baru. Sekarang kita hitung untuk jarak C1, 2, 3-nya.
Oke, sekarang kita tentukan untuk jumlah minimumnya ya. Sekarang jumlah klasternya. Kita ambil hasilnya untuk parameter. Ini aman ya sampai ke bawah. Ini sudah aman semua sampai ke bawah, jadi sudah tidak ada perubahan lagi. Maka proses perhitungannya kita sudah selesai sampai di sini untuk menghitung iterasinya. Maka kita cukup sampai pada iterasi keempat karena datanya sudah tidak ada yang berubah. Oke, ini adalah hasil dari seluruh perhitungan iterasi yang sudah kita lakukan ya. Ini untuk iterasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah hasil-hasilnya ya. Kita lihat kalau iterasi ketiga dan juga keempat, ini datanya sudah tidak ada yang mengalami perubahan atau grafiknya ini sudah sama persis. Kalau di iterasi 1 dan 2 ini di sini datanya masih mengalami perubahan ya. Ini yang awalnya warna kuning, di sini berubah warna biru. Setelah itu juga ini juga mengalami perubahan yang awalnya biru menjadi warna merah. Tapi di 3 dan 4 datanya atau grafiknya sudah sama persis. Artinya datanya sudah tidak ada mengalami perubahan lagi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke rapid manner untuk perhitungan rapid manner. Oke, kita sudah pada dalam rapid manner. Step pertama yang harus kita lakukan untuk perhitungan k-means dalam rapid manner adalah kita search yang namanya with action. Kita tarik sini ya. Kita masukkan file atau data yang akan kita hitung menggunakan k-means. Di sini tempatnya setelah kita tarik, kita klik import configuration wizard. Setelah itu kita pilih mana data yang akan kita masukkan. Kalau saya ini data k-means, terus next, kita blok soal yang akan kita kerjakan, terus ini finish. Setelah itu kita search yang namanya k-means. Oke, setelah itu kita hubung-hubungkan ini. Kalau k-means ini prosesnya sangat sederhana ya. Setelah kita hubungkan semua, kita run, maka akan langsung muncul cluster modelnya ini. Ini adalah penjelasan jumlah kalinya, kita ganti menjadi 3 dan ininya misalkan saja 4 sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah untuk jumlah cluster atau kelompok yang kita tentukan. Setelah itu maximal run adalah jumlah iterasi yang akan kita jalankan. Itu kita run. Nah, ini muncul cluster modelnya. Cluster 0 4 items, cluster 2 2 items, cluster 1 2 item, cluster 2 itu 4 item. Total membernya ada 10. Sekarang kalau kita mau lihat folder view-nya, ini adalah data-data yang masuk ke cluster 0, cluster 1, dan juga cluster 3. Oke, ini ada juga untuk grafiknya ya kan. Bentuknya sesuai dengan keinginan kita ya. Ini ada juga untuk sensory table. Ini atributnya ada ini dan juga XYZ.
yang masuk ke klaster 0, klaster 1, dan juga klaster 2. Setelah ini ada plotnya, yang ini adalah bentuk atau hasil dari perhitungan kami kita di Rapid Miner. Oke, itu saja video tutorial dari saya untuk contoh metode clustering menggunakan algoritma K-means. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.